Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Suryanata dengan nomor induk mahasiswa 0581206886. Prodi Ilmu Hukum Fakultas FISIP Universitas Terbuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tugas 1 agama Hindu terkait zaman Brahmana dan zaman Upanishad. Zaman Brahmana. Zaman Brahmana sekitar tahun 1000 sampai dengan 750 sebelum Masehi. Ditandai dengan dominasi kuat kaum Brahmana dalam kehidupan beragama dan sosial. Ciri utama dari zaman ini adalah fokus intens pada ritual suci atau yang kita sebut dengan niatnya. Penyusunan tata cara pada zaman ini terkesan rumit, serta munculnya kitab-kitab Brahmana sebagai panduan hukum dan ajaran agama. Ciri utama zaman ini ialah dominasi kuat kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana dianggap sebagai golongan tertinggi yang menguasai ilmu agama, norma, dan memimpin sebuah upacara. Kehidupan beragamaan berpusat pada korban suci dan ritual yang terkesan rumit. Penyusunan kitab sucinya muncullah kitab-kitab Brahmana yang berisi peraturan, tafsiran, dan kewajiban keagamaan. Masa ini merupakan juga masa transisi dari zaman Weda yang sederhana, dan arah pemikirannya pada zaman ini terkesan lebih filosofis, yang lebih mendalam pada zaman sebelumnya. Pada masa ini, raja-raja sering mengundang kaum Brahmana untuk memimpin upacara dan menjelaskan peran mereka sebagai penasehat spiritual dalam pemerintahan. Yang kedua, yaitu zaman Upanishad. Sekitar tahun 750 sampai dengan 500 sebelum Masehi, menandai pergeseran dari ritualisme Weda yang kaku menuju pendalaman filosofis dan spiritual batin. Karakter utamanya berfokus pada pencarian hakikat sejati melalui jenana, yaitu ilmu pengetahuan, dan meditasi untuk mencapai penyatuan jiwa individu Atman dengan kesadaran universal, yaitu Brahman. Pada zaman ini, karakter zaman Upanishad yaitu lebih mengutamakan jenana, ilmu pengetahuan, daripada sekedar upacara kurban atau yang kita sebut ritualisme. Ajaran Atman Brahman, inti ajarannya adalah konsep bahwa Atman, yaitu diri kita sendiri, adalah hakikat yang sama dengan Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam ajaran ini, moksa sebagai tujuan utama, yaitu tujuan tertinggi bukanlah kenikmatan duniawi, melainkan moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran kembali, dan bersatunya jiwa Atman dengan Brahman. Filsafat yang bisa diambil ialah mengajarkan prinsip pemersatuan di balik keberagaman alam semesta ini. Secara ringkas, zaman ini berfokus pada duduk di dekat guru untuk memahami jati diri terdalam guna mencapai kebebasan yang abadi. Ketika saya menganalisis perbedaan kedua zaman tersebut, perbedaannya terletak pada metode penyampaian tujuannya. Zaman Brahmana menggunakan pendekatan yang lebih ritualistik untuk menjaga keteraturan kosmik atau alam, sedangkan pada zaman Upanishad lebih menggunakan pendekatan filosofis individual untuk mencapai pembebasan diri dari moksa. Menurut saya, pergeseran ini menunjukkan bahwa ritual tanpa pemahaman filosofis berisiko menjadi rutinitas kosong. Sementara filsafat tanpa ritual terkadang sulit diimplementasikan sebagai identitas budaya. Terkait relevansinya dalam kehidupan modern, menurut pandangan saya, kedua pendekatan ini masih sangat diperlukan dan saling melengkapi. Ritual Brahmana memberikan struktur, disiplin, identitas, dan rasa kebersamaan sosial bagi umat di tengah gempuran globalisasi ini. Sementara itu, ajaran filosofis Upanishad memberikan kedalaman, makna, dan solusi atas kekosongan spiritual manusia modern, sehingga agama tidak hanya dijalankan secara simbolik, tetapi diresapi secara hakiki. Sebagai kesimpulan reflektif yang bisa saya sampaikan, saya memandang bahwa praktik keagamaan yang sangat ideal saat ini adalah keseimbangan antara ketaatan menjalankan tradisi ritual dan ketajaman dalam memahami hakikat ketuhanan secara filosofis. Jadi kedua zaman ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sampai saat ini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.